Shalom Bapak Ibu. Biara Santa Katarina adalah biara ortodok yang berada di semenanjung Sinai, di bawah kaki Gunung Sinai, di Mesir. Biara ini merupakan salah satu biara Kristen tertua di dunia, yang di dalamnya terdapat semak berapi, yang dilihat Musa sebelum menerima 10 perintah Allah, sumur Jethro, dan ikon-ikon lain, yang sangat berharga. Di atas biara ini, berdiri Gunung Horeb, yang juga disebut Jebel Musa, atau Gunung Musa, di mana Musa menerima 10 perintah Allah, karena Tuhan berbicara kepada Musa di tempat ini, dan area ini suci bagi 3 agama yakni Kristen, Islam dan Yahudi. Lokasi secara geografi dari kejadian di mana Allah berbicara kepada Musa tersebut, tidak dapat diketahui secara pasti, dan banyak macam teori yang disampaikan oleh para ahli, mengenai hal ini. Tidak ada bukti khusus juga yang mendukung, apakah kejadiannya terjadi di lokasi biara ini dibangun, atau di atas puncak gunungnya, tempat Musa menerima 10 perintah Allah tersebut. Akan tetapi, kecintaan para biarawan terhadap situs ini, bukan tanpa arti dan alasan. Pada awal abad keempat, Santa Helena, ibunda Kaisar Konstantinus Agung, membangun sebuah kapel, di lokasi di mana diperkirakan Musa, melihat sebuah keajaiban, yakni berupa semak berapi yang tidak terbakar. Tembok-tembok benteng dibangun di sekeliling kapel, oleh penguasa Bizantium, mulai tahun 527. Kapel transfigurasi ini, diselesaikan oleh para pekerja Justinius, pada tahun 560, berdekatan dengan tahun kematiannya. Nama asli biara ini, sebenarnya adalah Biara Transfigurasi. Tetapi biara ini kemudian dinamakan Biara Santa Katerina dari Alexandria, yang diambil dari nama seorang martir wanita, yang kepala dan tangannya, dibawa dengan ajaib, oleh malaikat kudus, untuk menjaga kesucian, dan keamanan biara ini, pada abad 10. Biara Santa Katerina menjadi tempat ziarah besar, pada masa kekuasaan Bizantium, sampai sekarang. Gunung Sinai juga disebut orang Muslim sebagai Jebel Musa, atau Gunung Musa, tempat di mana Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Tahun 623, sebuah surat yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad sendiri, sebuah perjanjian suci, yang membebaskan biara ini dari pajak, dan pelayanan militer, dan memerintahkan semua umat muslim, untuk menyediakan semua bantuan, yang diperlukan oleh biara Santa Katarina. Dalam penghargaan terhadap sikap ini, biarawan Santa Katarina mengizinkan, mengubah sebuah kapel kecil para satria perang salib, menjadi sebuah masjid antara tahun 1101 sampai tahun 1106, pada pemerintahan Fatimid Khalifat, yang memerintah dari tahun 909 sampai tahun 1171. Masjid ini tetap dipergunakan untuk beribadat umat muslim, sampai zaman pemerintahan Mamluk, pada abad 13. Sampai sekarang, masjid ini kadang-kadang masih dipergunakan untuk acara umat muslim. Tahun 2002, Biara Santa Katerina dan sekitarnya, dimasukkan dalam kawasan wisata budaya, yang dilindungi oleh UNESCO, karena Gunung Sinai, merupakan tempat suci bagi 3 agama yakni, Kristen, Islam, dan Yahudi, dan tempat di mana peninggalan arsitektur dan seni, dari Biara Santa Katarina berada. Biara Santa Katarina, adalah sebuah gereja ortodok, dengan otonomi sendiri, yang dikepalai oleh seorang uskup, yang juga pimpinan biara. Menurut tradisi, uskup ini ditahbiskan oleh pimpinan gereja ortodok, di Yerusalem. Biara ini dikelilingi di setiap sisinya, oleh tembok-tembok yang besar dan kuat, selebar 2,5 meter, dan tinggi 11 meter. Tembok-tembok inilah, yang dibangun oleh Kaisar Justinus, pada abad ke-6. Tembok ini, seluruhnya dibuat dari balok batu granit, kecuali untuk bagian atas, yang diperbaiki sesuai perintah Raja Napoleon, untuk menggunakan balok batu yang lebih kecil. Simbol-simbol Kristen seperti salib dan monogram, atau lukisan huruf, diukir indah di tembok-tembok biara, di beberapa tempat. Sampai abad ke-20, akses masuk biara ini hanya melalui sebuah pintu yang tinggi, di luar tembok biara, di sebelah kiri gerbang utama. Bagian paling suci dari biara ini, adalah sebuah semak belukar, yang tumbuh besar, yang dipercaya sebagai turunan, dari semak berapi yang dilihat Musa. Kapel semak berapi, dibangun dengan altar, yang dibangun di atas akar-akar di mana semak-semak itu dulu tumbuh, dan digabungkan dengan kapel abad 4, yang dibangun Ratu Helena. Kapel ini didedikasikan untuk Santa Perawan Maria.
Semak-semak itu juga dicangkokkan dan dipindahkan, agar tempat itu dapat dibuat altar. Sekarang, semak-semak tersebut sudah tumbuh beberapa meter dari kapel tersebut. Semak ini adalah jenis Rubus sanctus, sejenis mawar yang sangat langka. Semak ini memang asli tumbuh di daerah Sinai, dan sangat dapat tumbuh dengan umur yang lama. Fakta inilah yang membantu kredibilitas situs ini. Gereja utama dari biara ini adalah Basilika Transfigurasi, yang dibuat dari batu granit oleh seorang arsitek dari Bizantium, bernama Stefanos, pada waktu yang sama, dengan dibangunnya tembok-tembok bentengnya. Bangunan gereja, langit-langit gereja, dan pintu-pintu dari kayu cedar, yang dipahat pada bagian pintu masuk, semuanya berasal dari tahun 527 Masehi. Di dalam basilika, ada ruangan tengah gereja utama, dua sisi tempat deretan tempat duduk, bagian apsi gereja, dan nartek. Bagian tengah gereja ini dibatasi oleh tiang-tiang batu granit yang besar, dengan dekorasi simbol-simbol Kristen. Tiap deretan tempat duduk, memiliki 3 kapel dan di setiap apsi ada sebuah kapel. Dekat altar utama, ada peti mati yang berisi peninggalan keramat, dari Santa Katerina, berupa kepala dan tangannya. Atap gereja dibuat dari marmer, dengan gambar-gambar orang-orang kudus yang besar, yang berasal dari abad ke-18. Ikon-ikon, dan mosaik-mosaik, dan hasil pekerjaan seni lainnya, yang menghiasi interior, dari berbagai zaman. Pintu nartek ditambahkan oleh satria perang salib pada abad ke-11. Penyediaan air bersih secara terus-menerus bagi biara ini, diambil dari sumur Musa, yang merupakan sumber air bawah tanah. Menurut tradisi, sumur ini berdiri di tempat di mana Musa bertemu dengan calon istrinya, Zipora, setelah melindungi Zipora dan adik-adiknya dari serangan para penggembala lokal. Kamar-kamar biarawan dibangun di sepanjang halaman, dalam tembok biara. Kapel ksatria perang salib, yang ada dalam biara tersebut, memiliki kubah dengan gaya gotik yang patung-patungnya, dilengkapi dengan senjata dan simbol-simbol, dari para ksatria perang salib. Lukisan dinding pada tembok-tembok, berasal dari periode perang salib, dan abad 16. Yang paling menarik adalah, meja panjang yang dipahat dengan sangat indah, yang berasal dari Korfu pada abad 28. Perpustakaan di biara ini merupakan perpustakaan tertua di dunia kekristenan, dan memiliki koleksi naskah-naskah kuno kedua terbesar di dunia, yang hanya dapat dikalahkan oleh koleksi perpustakaan, yang dimiliki oleh Vatikan. Koleksinya lebih dari 300 naskah kuno, dan lebih dari 5.000 buku-buku rohani, dari zaman Kristen kuno. Perpustakaan ini juga memiliki koleksi, yang sangat berharga, yang lebih dari 2.000 ikon Kristus, Maria, dan para santo atau santa, yang dipajang pada galeri khusus. Koleksi ini, hampir mewakili seluruh hasil karya ikonografi pada masa Bizantium, mulai abad ke-16 sampai abad 18. Masjid Fatimid yang selesai dibangun tahun 1106, pada bekas kapel ksatria perang salib, letaknya berada di sebelah barat daya Basilika Utama. Masjid ini dibuat persegi panjang, dengan menara azan, yang sedikit terpisah dari masjid di sudut utara. Pada sebuah halaman kecil di depan masjid, terdapat sumur kecil, sebagai tempat untuk membuat minyak zaitun. Atap masjid ini dibuat dari kayu datar, lengkungan-lengkungan kayu yang bundar, dan jendela kecil yang tinggi. Pada perbaikannya di abad ke-20, semua jendelanya ditutupi dengan batu bata. Di luar tembok basilika, ada taman biara, yang dibuat bertahun-tahun lalu oleh para biarawan. Tanahnya dibawa dari satu tempat, dan tangki-tangki air dibuat, untuk menampung air irigasi. Di taman ini, terdapat pohon buah-buahan, pohon zaitun, aprikot, plum, dan berbagai macam sayuran. Di sebelah taman, ada kuburan, dan rumah arang. Saat biarawan meninggal, mereka pertama-tama dikubur di pemakaman tersebut, dan setelah tubuhnya membusuk, tulang-tulang mereka digali dari kuburan, dan disimpan di rumah arang. Rumah arang adalah sebuah tempat, berupa sebuah lubang, di bawah kapel Santo Trifonio. Tulang-tulang para uskup pimpinan biara, disimpan di lubang khusus. Rumah ini memiliki fungsi praktis dan spiritual, karena hal ini menyelesaikan masalah kekurangan tempat, untuk memakamkan para biarawan, yang sudah meninggal, dan mengingatkan mereka, bahwa kematian adalah sesuatu, yang tidak dapat dihindarkan.
Para pengunjung dapat melihat gundukan, berupa tumpukan tulang belulang, dari para biarawan yang sudah meninggal. Banyak pengunjung ke kota Santa Catarina juga untuk naik ke puncak Gunung Sinai yang tingginya 2.285 meter. Rute utama menuju puncak, disebut sebagai Jalan Kecilnya Musa, yang akan membawa kita kepada sebuah tempat, di mana kita dapat melihat sunrise yang sangat indah. Di puncak Sinai ada kapel dan masjid sekaligus. Kapel Trinitas Kudus dibangun tahun 1934, menggunakan sisa-sisa kapel yang dibangun oleh Kaisar Justinius, pada abad 6.